Dan mari kita berjabat tangan berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik. Banyak info terbaik loh. Banyak manfaat dan asik besti. Hanya ada di radio Nongkrong Bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena
mana bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih, Say? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, pas segala yang pernah kau ucapkan,
berbagi cerita hanya di sini. Na 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 na. Berubahlah mangsa di hidupmu, dapatkan info-info terbaru yang bisa membawamu menjadi lebih maju hanya di radio nongkrong bareng. Jangan lewatkan kesempatan dan mari kita berjabat tangan berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik, banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti, hanya ada di radio nongkrong bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, kita mau terima kasih kepada Mbak Eli yang sudah mempersembahkan sebuah jingle untuk radio nongkrong bareng. Ya, terima kasih Eli ya atas jinglenya. Ya, selamat malam Kak Novi. Halo, Kak Novi. Kemana nih? Kak Novi. Kak Novi kedengeran nggak? Mungkin nggak kedengeran, nggak kesambung kali. Tunggu bentar ya Is ya, teman-teman semua. Kita coba lagi. Ini ada technical issue ya, technical issue. Kak Novi? Iya, Ya, oke. Sekarang ternyata kurang nempel. harus nempel rasanya. Iya, harus nempel baru kena, ya nggak? Baru kena, baru terasa. Baru terasa. Ya, Iya, terima kasih untuk Mbak Eli Sukiem ya sudah membuatkan kita jingle. Karyanya luar biasa, memang harus terus berkarya ya. betul. Seorang yang punya bakat apapun itu, ya kalau dia berkarya akan banyak manfaat untuk orang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar radio nongkrong bareng. Shalom ya, kita ketemu lagi untuk semua yang setia dengan kita di malam minggu nih ya. Kak Sam, milenial, Kak Novi Spiderman yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Kita bercengkrama lagi lewat radio nongkrong bareng 11 ya, tanggal 11 bulan 11 November ini tahun 2023. Yang masih sibuk bekerja, ya selamat melanjutkan pekerjaannya. Yang sudah di atas ranjang atau masih mau mandi, silahkan melanjutkan juga kesibukannya. Saya ini ada persoalan yang mengeluh gara-gara pepes ikan sambal terasi. Kan kalau penutupan saya pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Gitu. Ada komplain, ya kan? Karena ternyata pepes ikan sambal terasi membuat malam-malam orang pengen makan lagi, Kak Sen. Oh, gitu. Dan akibatnya membuat mereka lapar, akibatnya makan lagi malam. Jadi badan lebar, berat bertambah ya. Akhirnya sibuk yoga, ada yang hiking, usaha lah. Namanya wanita itu salah satu musuhnya mungkin berat badan yang naik. Aduh. Jadi jadi pemalu, perempuan makan mulu. Tapi ya dietnya jadi sia-sia ya. Bukan karena pepes ikan sambal terasi juga kalau memang nafsu makan. Karena orang memilih makanan itu bisa secara emosi ya. Misalnya orang yang kesepian, dia pengen makan ya kan.
Orang yang stres pengen makan, orang yang kurang tidur pengen yang manis-manis, orang yang menekan kemarahannya pengen makan yang gurih-gurih. Padahal solusi untuk masalah emosi itu bukan lari ke makanan gitu kan. Kadang-kadang memang makanan bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak memberikan solusi. Artinya menyelesaikan masalah pada waktu dia merasakan, waduh gue anger nih, gue kesel nih sama si A. Terus ngunyah apa aja, dia bikin apa aja ya, terutama yang gurih-gurih. Kalau menekan amarah tuh yang gurih-gurih makanannya, dan itu membuat badan bertambah, ya gemuk atau berat badan bertambah, tapi tidak memberikan solusi tentang kemarahan. Ya tetap aja yang membuat dia kesel ya kesel gitu kan. Seperti hari Rabu lalu kan ada Mbak Evi yang pulang kemudian sempat puasa. Saya pikir bagus tuh dilanjutin puasanya ya, tapi puasa karena terpaksa. Nggak ada duit jadi puasa. Nah, persoalannya kan mata uang yang berbeda, Kasem, kalau kita dengar. Ke Vietnam jadi dia. mata uang. Mata uang Vietnam dia nggak ngerti bagaimana. Saya pikir saya juga akan bingung gitu kan. Kalau harus menukar dulu lah ya kan. Udah menukar uang dulu dengan mata uang itu setempat, kecuali yang udah pasti SGD Singapura dolar atau apalagi namanya ya misalnya kalau ke Vietnam atau ke Thailand lah baht masih gampang ya kan. Ringgit Lalu, Malaysia. Ringgit Malaysia lebih gampang lagi ya kan, dari Hong Kong dolar dikonversi aja, beli di setempat. Lalu minggu lalu kita bicara mengenai teks ya, pajak dengan Mbak Kontring. Selamat malam Mbak Kontring, selamat malam Mbak yang sudah di daerah mana, Indramayu ya, Subang sana, yang Rabu lalu ikut. Itu tentang teks atau pajak. Memang sekarang kalau kita katakanlah dapat gaji kita kena teks ya, kalau yang resmi. Mungkin PNI enggak ya. Saya waktu di Hong Kong teks saya sebulan gaji itu, ya kan, 20.000 lah, hampir gitu. Tuh sampai saya harus ke kantor pajak yang di tower tuh, deket Immigration Tower. Dia tanya, lo biaya hidup berapa sebulan? Sekian. Ya udah, lo mampu cicil. Nah kita punya kerja dapat dikasih kena pajak, kita beli rumah juga kena pajak pembelian. Tiap tahun harus bayar PBB, pajak bumi bangunan kan. Nah, setahun ada sekali orang ya kesel. PBB ya. PBB Kasen. Dan itu lumayan gitu besar. Ada orang kesel, rumah dijual, kena pajak penjualan. Rumah dijual ya kan. Hasilnya dia ngontrak, dia beli mobil, kena pajak pembelian mobil. Terus bayar pajak mobil kan tiap tahun juga. Ulang tahun mobil gue ulang tahun, bayar pajak maksudnya. Kalau Oktober ke Oktober, sesuai dengan ulang tahun kita kan. Terus habis itu dia kesel, dia jual tuh mobil, dia beli motor. Dia jual mobil kan kena pajak penjualan. Beli motor kena pajak pembelian, harus juga bayar pajak. Pajak apa namanya? Pajak motor. Jual nggak usah kena pajak kali kan, Novi? Yang beli yang bayar pajak. Iya. Kanovi saya jual ke Kanovi yang bayar pajak, saya nggak usah bayar pajak. Nah, saya dibebankan pajak kan. Iya. Nah, akhirnya dia kesel, saya kesel, kena pajak motor, terus motor harus tiap tahun harus bayar juga. Motor itu dijual. Hasil penjualan motor dia makan terus. Beli makanan, kena pajak PPN, pajak penambahan nilai dari restoran. Mencret, akhirnya ke toilet, ya kan? Bayar lagi. Harta terakhir juga kentut, Pak. Saya pertama kali ya di Singapura, kita mau ke WC bayar, kan Novi?
Benar. Saya udah cuk, udah kebelat ya nggak. Waduh, dia bilang, wah harus bayar dulu katanya. Gimana? Bilang, udah lu Kalau bayar di iya, ya, dulu di stasiun-stasiun di arah keluar Jakarta itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau kencing 2.000 bayar 4.000. Jadi kalau nggak ada kembalian disuruh balik lagi, suruh berak lagi. Iya. Iya. Pak, nggak ada uang kecil, nggak ada. Lu berak lagi gitu. Kurang ngajar banget itu orang. Iya, betul nggak mulus. bener karena saya itu disuruh gila, nggak ada uang Singapura gimana ya nggak? Waduh. Iya, makanya nggak disuruh kencing lagi. Kencing lagi, Pak. Aduh. Makanya siap-siap botol, Kasen. Siap-siap botol. Botol Ini juga, menyangkut kesehatan. botol juga bingung loh, ya nggak mau kencing di mana, ya nggak? Aduh. Iya. Selamat malam untuk Mbak Ayu, ya. Terus ada lagi yang cantik di sini banyak ya, pendengar kita yang cantik-cantik. Soaring Tias hadir dan yang lain-lain ya. Ada pengalaman-pengalaman mungkin tentang botol dan pajak ya. Ini radio nongkrong bareng itu membuat lemon menjadi lemonade, membuat lemon menjadi jus lemon, ya. Artinya kalau kita lemon aja kan asam, makanya di radio nongkrong bareng lemon ditambahin air, tambahin gula jadi jus lemon. Malam ini kita akan bergabung nanti beberapa menit lagi ke depan dengan Peduli Sehat, ya. Peduli Sehat, Mbak Ayu Rahayu sudah standby. Tapi masih dengan menyelesaikan kesibukan, akan berbincang-bincang banyak tentang berbagai hal yang menyangkut kesehatan, terutama wanita, Kasen. Mungkin pria sedikit ya, tapi ini lebih cenderung ke wanita karena TNI kita kebanyakan hampir 99% di Hong Kong itu kan perempuan ya. Jadi kegiatan-kegiatan dari organisasi Peduli Sehat Mbak Ayu Rahayu dan KJRI akan kita ngobrol-ngobrol. Nah, berkaitan dengan lemon tadi saya katakan, kalau kita mandi ini untuk wanita, tips, coba tambahkan lemon sedikit selama 7-8 hari, itu kulit kamu akan glowing dan rambut kamu akan cantik. Setengah aja, setengah diperas. Bener nggak sih? Iya, ditambahin di air mandi, Kasem. Kalau di Hong Kong mungkin pakai shower ya, atau di bathtub itu kan bisa berendam, ya. Asal jangan ketiduran. Nah, kalau dari kampung dia bilang, wah ini bisa buat tidur, ya kan? Ternyata bukan buat tidur itu, bak mandi. Dia bawa bantal di situ. Iya kan? Bukan. Hati-hati. Dia dari kampung datang sampai Hong Kong, ada tempat tidur di kamar mandi. Merem dia di situ. Dicari majikannya kemana nih. Aduh, oke. Ngomong-ngomong di Indonesia bagaimana kabarnya? Indonesia itu ternyata ada pamflet-pamflet sama poster-poster cabut-cabutin, ada yang dipasang-pasangin. Jadi bingung kita, ya. Kenapa? Poster, iya nggak tahu. Misalnya poster si capres cawapres A dipasang, ntar dicabut. Yang cabut bukan orang sembarangan, Satpol PP. Oh, Satpol PP. Iya kan? Ya, nggak boleh kampanye ya. Nggak boleh. Tapi capres yang satu dipasang. Yang pasang bukan Satpol PP, polisi beneran. Oh gitu. Jadi ya, saya nggak sebut namanya nanti tendensius gitu kan. Jadi saya seolah-olah mengabarkan saya berpihak kepada presiden yang mana gitu kan. Padahal radio nongkrong bareng nggak pernah berpihak pada presiden yang mana gitu. Itu salah satu yang rame, iya. Ada berita-berita lain banyak tapi ya nggak penting-penting banget sih. Itu ya, masalah BPJS gimana itu? Kalau saya bayar BPJS tetap biasa kelas 2 100.000 tiap bulan bayar kan, mandiri. Tadinya ditanggung sama kantor. Iya. Tapi sama aja kan kalau dia potong gaji kita,
saya maunya jangan dipotong gitu. Ah. Jadi nanti pada waktu kita misalnya kita sakit, kita klaim bahwa gue karyawan PT ini, nanti klaimnya ke perusahaan gitu loh Kak Sam, bukan ke saya. Maunya begitu. Tapi kalau mandiri kan kita bayar, kita datang, nanti kita nggak bisa ngeklaim siapa-siapa. Jadi harga obat misalnya 1,5 juta ya kita tebus dengan kartu BPJS, dengan bukti penyakit dan lain sebagainya. Beda dengan misalnya kalau kita kantor, ya kan, nanti kantor yang bayar. Jadi diambil dari, sebenarnya sama aja, that simple. Walaupun mungkin nanti kita akan bincang-bincang ada BPJS khusus untuk PMI ya, entah bagaimana mekanisme atau prosedur atau segala-galanya, pokoknya ya asal jangan jadi huru-hara atau prahara aja gitu ya, membingungkan. Saya sih mengatakan PMI nggak usah banyak bingung gitu, biasa-biasa aja. Karena kalau kita biasa-biasa aja itu oke gitu ya. Karena perceraian itu saya mendukung perceraian. Perceraian dengan rasa ingin hebat, bercerai dengan rasa itu. Bercerai dengan rasa ingin memiliki, ya. Artinya kita lepaskan lah. Karena nggak semua juga kita bisa. Tapi saya rasa ya teman-teman juga bisa ya, istilahnya keluarganya di Indonesia. Sayangnya BPJS itu murah, sangat murah, ya nggak dibandingin. Dan penting. Dan penting dan dibandingkan dengan perusahaan asuransi lainnya ya, dan itu akan mahal sekali ya. Dan kalau bisa ya dibayarin dari Hong Kong, istilahnya 100 berapa kan Novi bayar? Kalau dia siapa yang ada di kakak di kartu keluarga, katakanlah di sini Mbak Ayu ya, saya ambil contoh Mbak Ayu itu punya 1 anak ya kan, dan ibu ya, Mbak Ayu bayarin ibu dan anak karena dia janda misalnya atau siapalah ya, orang lain gitu. Dan Mbak Ayunya juga termasuk. Jadi kita bayar 3 orang tuh Kak Sam. Dia per orang ya, bukannya satu keluarga 5 orang gitu. Mungkin kasih ada tarif lebih murah gitu. Kalau keluarga 5 orang 500.000. Tuh, makanya banyak yang menjadi masalah ketika dia harus berat juga ya, sampai 100.000 satu orang. Makanya kan ada kelasnya Kak Sam. Ada yang 35.000. Nanti ya, sekarang malah kelas 3 itu diperbaiki mutunya. Jadi seolah-olah kan ada kasta gitu, ada kelas. Kalau orang yang kelas bayar 35.000 lebih jelek, sekarang enggak. Sama pakai AC, sama pakai ini. Cuma saya khawatir ada calon presiden satu nih ngerti BPJS sama enggak nih. Iya, ada yang satu tuh. Ya. Nggak ngerti. Jangan-jangan jangan-jangan ngitungnya dia pusing tuh. Yang suka ngomong gagasan-gagasan itu. Itu. Ya. Coba suruh ngitung BPJS ini 200 juta rakyat ini. Bagaimana ngatur bayar ke rumah sakit, ngeklaimnya bagaimana? Dana dari masyarakat yang disalurkan nggak sakit-sakit selama 7 tahun misalnya, saya bayar terus kan? Itu kan saya untuk dialihkan ke orang yang sakit berat, ginjal yang harus cuci darah kan jutaan tuh, ya, cancer jutaan. Nah itu kan pakai uang yang nah itu dia ngerti nggak? Jangan-jangan dia nggak paham tuh, pengen jadi presiden aja tuh. Nggak gampang kan? Tapi di situ ada berapa kelas ya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kalau saya ngikutin yang awal tahun itu dari 150, 100 sampai 35.000. Ya. 35 gitu, kelas apa? Kelas 3 tadi. Oh, kelas 3. Artinya 1, 2, 3 ada 6. Ini kita bicara rawat inap ya. Fasilitas rawat inap, karena kalau fasilitas kesehatan sama Kak, misalnya kita CT scan apa itu kan gratis ya. Gratis. Kita ke dokter nih. Kita ke dokter nih. Ke dokter bilang, ke puskesmas bilang, saya rujuk nih ya ke rumah sakit. Sebentar Mbak Ayu. Assalamualaikum, selamat malam.
Iya. Kedengaran ya, Mbak ya? Halo? Di sini Mbak Ayu? halo, di sana halo, lama-lama halo, halo Bandung, Halo, ya. ibu kota. Kak Sen? Mbak Ayu, Mbak Ayu sebentar ya. Suaranya jelas Kak Sen. Bentar, Jelas. bentar, Mbak Ayu, bentar. Bentar. Jadi gini, kalau tadi sampai mana tuh? Kalau kita Iya. ke puskesmas, terus puskesmas merujuk, misalkan saya kena di apa namanya ada sakit di daerah tertentu lah, katakanlah di Dada. paru-paru, Nah, ya paru-paru atau iya di situ. Terus dia bilang ke spesialis paru-paru di sebuah rumah sakit. Sampai dong kita ke spesialis rumah sakit, kita daftar dulu tuh di rumah sakitnya. Bapak pakai BPJS, dilihat tuh, Anda lunas apa enggak? Nah ini, oh, kalau lunas, artinya kita 3 tahun lunas, kita ikuti bayar terus lunas, itu oke, diproses silakan ke poli paru, gitu Kak Sem. Nah sampai poli paru nanti kan konsultasi dokter, segala macam, dokter ngeluarin resep, ya, bahwa di situ harus di ronsen. Nah kalau umum tidak ikut BPJS, ronsen bayar. oh, Ya, itu bedanya. Tapi ronsen yang peserta BPJS dia gratis. Anaknya Mbak Ayu, katakanlah saya ambil contoh aja nih. Dia jatuh lecet misalnya, kemudian dibawa ke rumah sakit, diobatin, obat-obatnya semua gratis. Sejauh Mbak Ayu membayarkan dari Hong Kong aja. Karena kalau nilai asuransi saya ambil prudensial aja 25 juta loh Kak. Premi per tahun per bulan 2,8 juta. setahun ya. Setiap bulan dia harus bayar antara 1,2 sampai 28 juta. Tanggungannya sekitar 10 M ketika dia meninggal, ya. Kalau kita beli rumah kan kita harus tadi saya bilang kena tax, bayar pajak. Iya. Tapi kalau ini kan kematian itu akan ke ahli waris mendapatkan 10 miliar. Tapi tiap bulan itu bukan investasi loh, ya. Itu asuransi hilang duit. Asuransi hilang itu duit, ya. Tapi ada juga asuransi yang likuiditasnya tinggi. Kalau kita bayar setiap bulan 2 juta, 1 jutanya buat biaya rumah sakit, 1 jutanya kita bisa jadi investasi. Investasi. Dan likuiditasnya tinggi. Kalau kita likuiditas beli rumah, itu nggak, kita mau jual segera, lama. Nawarin ke sana, nawarin ke sini, belum tentu orang cuma ngeliat doang kok datang. Iya. Jadi kalau asuransi kita klaim itu cair duit dalam 1-2 minggu selama 3 tahun katakanlah ya 36 juta kalau 1 juta ya dalam 2 minggu kita bisa cair. Oke. Itu sedikit mengenai asuransi yang karena Kasem tadi menyinggung BPJS dan kesehatan malam minggu ini. Kesehatan itu harta paling berharga loh. Ketika kita punya duit, kita sakit, nggak bisa kita makan enak. Ini ada Mbak Ani Lucy katanya anak saya yang pertama usia 6 tahun sudah dibayari pemerintah katanya. Wih, hemat malam. Selamat malam Mbak Ani. Oh gitu. Iya, saya fase puskesmas mau cabut gigi dirujuk ke rumah sakit Pasar Rebo. Pertama berobat dicek aktif bisa dipakai. Jatim hadir. Oh ini Cindy Lucy katanya. Jatim hadir katanya. Jawa Timur apa kabar Mbak Cindy Cis ya? Cindy Cis. Jawa Timur udah mulai hujan belum? Di sini hujan. Pengalamanku mandi pakai lemon tapi efeknya kulitku jadi kering banget. Ya jangan, kalau kering jangan, ya. Karena tadi saya katakan lemon itu bisa membuat glowing ya. Tapi nggak semua, mungkin kulitnya Mbak Cindy ini kering. Mami Prayoga apa kabar? Ani Lucy hamil, cek di puskes, lahiran rujuk rumah sakit Restu, gratis tuh. Iya, gratis semua. Gigi gratis ya cek gigi?
Setahu saya enggak. Gigi enggak, BPJS tidak termasuk gigi ya? Setahu saya enggak. Ada 48 penyakit kritis tapi enggak termasuk gigi deh. Oh, gigi tambahan lagi atau gimana? Enggak tahu nih yang dimaksud Ani Lucy nih, Puskesmas nih. Oh, oke. Assalamualaikum, sorry ya Mbak Ayu Rahayu dari Peduli Sehat. Kita sedikit membahas tadi masalah tentang asuransi kesehatan. Apa kabar Mbak Ayu Rahayu? Sudah selesai kesibukannya? Ya, alhamdulillah sudah. Selamat malam Kak Novi, Kak Sam, juga pendengar setia Radio Nongkrong Bareng. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mbak Yayu? Alhamdulillah sehat. Suaranya jelas Kak Sam? Iya. Jangan khawatir Mbak. Ya, sip. Ya, kita lama nggak ngobrol. Terakhir saya nggak tahu tahun lalu kali atau bulan apa itu ya. Mbak Ayu Beberapa Rahayu. bulan yang lalu. Iya. Bukan. Tapi Beberapa tadi, bulan yang lalu. Ya. tadi sore kita sempat ngobrol ya. Mbak Ayu mengatakan bahwa ada kegiatan-kegiatan dari Peduli Sehat. Iya betul Kak Novi. Jadi minggu kemarin tanggal 5 November itu Peduli Sehat Hongkong bersama Hong Kong Breast Cancer Foundation itu mengadakan pendaftaran dan pengisian formulir untuk teman-teman dalam program mamogram gratis. Syaratnya yaitu untuk yang usia 40 tahun. Jadi mamogram itu adalah deteksi dini kanker payudara. Tetapi itu tadi syaratnya 40 tahun. Nah, bagi teman-teman yang punya keluhan yang di bawah 40 tahun itu pun kami persilakan untuk datang. Jadi kami bantu dengan sadari pemeriksaan itu dengan perabaan. Jadi kalau memang ditemukan kelainan itu nanti kami akan menyarankan untuk USG. Jadi USG-nya tetapi untuk saat sekarang ada yang gratis atau subsidi. Jadi masih bayar 1.300 Hongkong dolar. Seperti itu. Itu saya mau tanya ya, bayar begitu 1.300 misalnya, itu bisa digantikan dengan asuransi nggak ya? Kalau USG ya, kebetulan saya juga pernah USG Kak Sam. Itu karena klaim asuransi kan kebanyakan nih majikan-majikan kita itu memilih asuransi yang harganya cukup agak murah ya Kak Sam. Jadi murah. Itu sudah pernah saya pernah klaim tapi dikembalikan karena asuransi yang dibeli oleh majikan saya tidak ngeklaim itu gitu. Jadi untuk ini mungkin ya ada sebagian teman yang bisa diklaim, tapi ya itu tadi kembali lagi ke jenis atau jumlah premi yang dibayarkan oleh majikan. Oh, jadi kalau preminya kalau asuransinya murah gitu nggak ini. Apa kamu nggak tanya sama yang mengadakan ini? Apakah ini bisa diklaim dengan asuransi kesehatan teman-teman semua yang berada di Hong Kong yang istilahnya wajib? Kalau itu bukan urusannya Hong Kong Breast Cancer Foundation, Pak Sam. Karena kan Hong Kong Breast Cancer Foundation kan tidak tahu masing-masing majikannya teman-teman ini membeli asuransi dengan premi atau seharga berapa dalam 2 tahun itu. Ya kan? Jadi kalau menanyakan lebih jelasnya kwitansinya diberikan ke majikan biar majikan ini mencoba untuk klaim seperti itu. Tapi ada juga beberapa teman yang punya keluhan terus ngomong sama majikan, ada majikan yang baik itu malah majikan yang ganti uangnya, betul. Iya. Oke. Tadi Mbak Ayu mengatakan mamogram dan cek USG ya. Program ini Mbak Ayu Peduli Sehat ini sudah disosialisasi ke teman-teman atau memang berkelanjutan, berkesinambungan dari yang lalu-lalu Mbak? Artinya ada pasien baru atau teman-teman yang baru menyadari,
Saya ini jangan-jangan harus umur udah 40 tahun lebih ya? Atau belum 40? Bagaimana itu Mbak Ayu? Jadi anggota Peduli Sehat Hongkong itu semuanya menjadi ambasador atau duta kanker payudara. Jadi tugas kami yaitu mengkampanyekan program-program yang ada di Hong Kong Breast Cancer Foundation. Jadi kami sosialisasi baik ke taman atau ke teman-teman organisasi atau di mana teman-teman berkumpul. Selain kami juga aktif di Facebook ya, Pak Sam, Kak Novi. Jadi kami juga aktif sosialisasi di Facebook. Saya biasanya sering live gitu. Saya suka live gitu di Facebook Peduli Sehat Hongkong. Jadi untuk program USG mamogram, yaitu kenapa kami harus sosialisasi keliling, kenapa kami harus sering-sering live di Facebook, yaitu tujuannya kami ingin memberikan edukasi ya, memberikan supaya menunjukkan kesadaran di kalangan teman-teman pekerja migran Indonesia supaya lebih peduli dengan kesehatan ini gitu loh. Karena kan kalau di Indonesia ya mungkin masih mohon maaf tidak semuanya ya bisa kesentuh dengan program-program USG mamogram seperti ini ya Kak. Karena juga masih cukup mahal. Kalau di kota-kota mungkin itu sudah banyak ya yang mengkampanyekan pentingnya deteksi dini kanker payudara maupun kanker serviks itu. Tetapi untuk di daerah-daerah mungkin terpencil itu saya kira masih sangat kurang gitu loh. Jadi makanya dari Peduli Sehat Hongkong kami di sini yaitu tadi mensosialisasikan, mengajak teman-teman, jadi memberikan edukasi. Walaupun sampai saat ini pun masih banyak yang takut ya untuk melakukan deteksi dini, karena itu tadi teman-teman kan selama ini nggak tahu ya harus kemana. Terus jadi ada beberapa ya kayak minggu kemarin ada beberapa yang datang di acara kami ya, kami tidak menyebutkan jumlah atau namanya. Memang ditemukan ada beberapa yang sudah ada penjualan gitu ya, bahkan yang satu orang itu sudah 1 telur sebetulnya ya. Iya. Udah jadi satu telur. Seperti telur ayam Kak Sen, cukup besar ya di dekat ketiak situ. Jadi kami tidak menyebut namanya, sekali lagi mohon maaf. Jadi setelah saya raba, jadi dipastikan juga oleh Miss Chris ya, seniornya di Hong Kong Breast Cancer Foundation. Jadi yang bertanggung jawab di acara tersebut gitu, orang Hong Kong ya, dari seniornya dari Hong Kong Breast Cancer Foundation. Jadi yang seperti ini segera jadi kita lakukan segera untuk yang di bawah 40 tahun itu nanti USG, untuk yang 40 tahun mamogram, terus disertai juga USG untuk kasus-kasus yang seperti ini gitu. Jadi kami tidak ini ya, karena ya itu tadi Pak kurangnya ya, jadi mereka nggak ngeh ya, ada yang sudah ngeh tapi nggak tahu harus kemana, terus takut nanti ini kan di Hong Kong takutnya biaya mahal, terus kendala ya kan, terus juga ada kendala bahasa. Jadi mungkin kalau teman-teman bahasa sehari-hari di rumah dengan majikan ngomongin tentang belanja, tugas ngantar anak sekolah atau tugas-tugas rumah tangga, mungkin itu bisa dengan lancar. Tetapi saat bicara dengan tim medis itu kadang kurang bisa nyambung. Terus selain itu yang keempat itu takut kalau nanti didiagnosa sakit, takutnya nanti di terminate majikan. Nah itu Kak. Jadi ya, jadi yang kami rangkum 4 saja deh ya, yang pokok-pokok aja ya. Jadi tidak tahu harus kemana, takut biaya mahal, kendala bahasa, dan takut kalau ketahuan didiagnosa sakit terus di terminate majikan kan kehilangan pekerjaan. Nah jadi di sini saat sosialisasi kami juga memberikan edukasi tentang hak-hak teman-teman gitu loh. Oke. Sebetulnya kanker itu kalau emangnya misalnya
ada kanker gitu ya, udah stadium berapa? Stadium 4 ya biasanya Kanovia yang paling parah ya. Stadium 4 Iya. itu harus diapain Mbak ya? Kalau emangnya begini harus dibuang gitu, itunya BH-nya lagi dibuang. Nah, jadi ada beberapa juga kasus Kak Sen, Teteknya ada yang dibuang. sudah jadi tidak semuanya yang sudah kanker bisa langsung dioperasi. Ya. Ada tidak semuanya ya, ada beberapa ini yang kami temukan ya, ada di data kami di apa kan setelah USG mamogram atau mamogram USG kan masih lanjut lagi nih ke biopsi. Di biopsi ini pengambilan sampel ya dari cairan yang ada di penjalan yang dicurigai itu, baru nanti bisa ketahuan apakah ini tumor yang jinak atau tumor yang ganas ya. Kalau tumor yang ganas itu lebih tepatnya kanker. Nah, jadi beberapa kasus tidak semuanya yang kena kanker itu bisa dioperasi. Jadi ada beberapa yang harus menjalani kemoterapi dulu. Oh, kemo. Iya. Jadi saat ini juga ada ya dari teman-teman pekerja migran Indonesia yang sedang menjalani kemo. Jadi nanti di tanggal 19 November nanti Peduli Sehat Hongkong bersama Hong Kong Breast Cancer Foundation itu ada pertemuan ya, itu tentang untuk pesertanya itu untuk teman-teman yang sudah biopsi. Jadi sebetulnya lebih ditekankan ke yang sudah didiagnosa kanker, Kak. Tapi di sini kami lebih buka lebar untuk teman-teman yang sudah biopsi, karena biasanya teman-teman yang sudah biopsi punya ketakutan juga gitu loh. Ya, kenapa ya? Misalkan dari 50 orang peserta atau 70 peserta, kok kenapa ya yang dibiopsi kok cuma 2, kadang kan gitu ya, kenapa yang lain kok enggak gitu kan, biasanya ada yang sharing. Jadi Peduli Sehat Hongkong itu ada WhatsApp grup untuk USG mamogram, itu ada 4 grup ya, ada 4 grup. Karena kan dulu satu grup kalau udah full kan terus bikin lagi gitu kan. Nah, jadi biasanya teman-teman itu di grup ada yang tanya, mbak-mbak yang di sini ada nggak yang habis biopsi kok bawaannya ngantuk, lemas, kok capek gitu. Biasanya kan ada gitu Kak Sam. Jadi kadang kalau sudah begitu dia tuh punya rasa ketakutan yang lebih gitu loh. Nah, makanya untuk teman-teman yang pernah biopsi itu juga kami tampung di sini lah. Kalau yang pertemuan pertama dulu khusus untuk yang sudah didiagnosa kanker. Tapi untuk yang di pertemuan ini yang kedua ini kami lebih longgarkan. Jadi biar teman-teman yang sudah pernah dibiopsi itu juga punya pengetahuan, wawasan lebih gitu loh. Iya. Gitu. Mbak Ayu, satu pertanyaan, biopsi itu apa? Kemudian kedua, bayar nggak, Mbak? Kalau bayar berapa, Mbak? Kalau biopsi itu dulu gratis ya Kak ya. Jadi gratis untuk biopsi dalam satu paket. Tapi di beberapa bulan kemarin itu membayar. Ada bayarnya berapa? Saya mesti lihat buku nih. Karena kadang daftar harga itu biaya kadang ini berubah-ubah ya. Tetapi saya sebagai ambasador dan meminta ke Hong Kong Breast Cancer Foundation supaya diberi keringanan gitu Kak. Jadi masih ada solusi lagi, walaupun itu bayar masih bisa dicarikan solusi lagi. Nah, mudah-mudahan dengan acara yang digalang bersama Hong Kong Breast Cancer Foundation kemarin, kan kami baru juga mengadakan penggalangan dana untuk pasien kanker payudara. Nah, mudah-mudahan nanti untuk USG, mamogram, biopsi semuanya nanti gratis. Mudah-mudahan. Karena dulu pernah
Iya, karena dulu kan pernah tuh USG gratis, biopsi gratis ya. Itu mamogram juga gratis gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penggalangan dana kemarin nanti lebih banyak kan donasinya. Jadi itu nanti bisa apa? Teman-teman pekerja migran Indonesia yang apa itu membutuhkan nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan donasi atau subsidi ya dari acara yang digalang kemarin. Iya. Nah, jadi Mbak Ayu, silakan. Jadi biopsi itu kan dari hasil USG atau mamogram itu kan akan kelihatan ya Kak untuk benjolannya ya kan. Jadi kalau kalau misalkan USG-nya kok agak dicurigai nih. Nah, jadi ada beberapa kasus tertentu walaupun kurang 40 tahun itu biasanya dokter akan melengkapi dengan mamogram. Tetapi kalau kurang 40 tahun kita tidak boleh ujuk-ujuk saya minta mamogram gitu, tidak boleh. Jadi harus dokter yang ini setelah USG ada beberapa kasus yang dilanjutkan dengan mamogram apabila hasil USG-nya memang ditemukan kelainan gitu Kak. Apabila USG-nya menemukan ini ada ditemukan kelainan ya. Kelainan. Mbak Arina Manasikana. Selamat malam. Namanya lucu, Mbak Ria Tandayu. Selamat malam Mbak Maria. Peta Alo, selamat malam. Taimetuk hadir. Ini Mbak Arina mengatakan terima kasih untuk Peduli Sehat Hong Kong. Program mamogram gratis sangat berguna bagi kita. Mbak Arina udah ikut juga kali ya program mamogram ini. Iya, dia sudah ikut kedua kali ya sepertinya, dan saya senang sekali dengan ini ya, berbagai teman-teman di komunitas atau di kelompok-kelompok itu dengan salah satu aja udah berani maju, jadi dia nanti akan mengajak yang lain gitu loh. Karena ini dulu kayak Mbak Arina ini dulu juga takut, wah nanti piye nih payudaranya dipencet-pencet sakit. Nah, tapi setelah dia ini berani maju sekali, terus akhirnya hasilnya bagus, jadi disarankan 2 tahun mamogram lagi, jadi dia bisa sosialisasi di tempat di mana Mbak Rina ini berkumpul, mengajak teman-temannya yang lain. Nah, begitu Kak Novi. Jadi setiap agenda Peduli Sehat Hong Kong itu orangnya bukan itu saja ya, jadi selalu ada orang baru gitu. Kak Novi. Ya. Payudara dipencet-pencet bukannya enak? Tergantung Kak Sen. Tergantung siapa yang mencet. Kalau Mbak Ria minta dipencet. Kalau Mbak Ria nggak bisa pencet sendiri, dia harus dipencet sama orang. Yang mencet yang cancer. Ya. Kak Sen pasti kalau diajak bahas payudara pasti gitu loh. Ya. Antusias. Jangan serius aja dong Mbak Yayu. Iya siap, biar nggak ngantuk. Betul. Iya. Saya nanya ya nggak perlu nggak begitu. Oke, langsung. Sorry. Ya, jadi harapan kami mudah-mudahan ya itu tadi ya, seperti teman-teman, pokoknya tidak usah menunggu keluhan dulu bagi yang usianya 40 tahun ya. Apabila ada program-program bersama Peduli Sehat Hong Kong, pokoknya ikutin aja. Jadi jangan saya dimintain nanti kalau ada program kabarin ya gitu lah. Kami kan sudah ada fanpage ya Kak. Jadi ya udah setiap ada program ya kami posting di Facebook. Kadang di Facebook masih kami share di WhatsApp grup. Kami nggak mungkin dong WhatsAppin satu-satu, ya kan? Iya. Jadi selain program ini mamogram, mudah-mudahan nanti dalam tahun depan lah ya, kayaknya bulan 12 saya nggak ngadakan dulu ya, karena sudah padat Kak Sam agendanya. Tanggal 19 besok itu ini pendampingan untuk teman-teman yang udah biopsi, yang sudah punya jadwal operasi, yang kemo dan yang
ini sudah operasi tanggal 19. Terus tanggal 26 sama tanggal 10 itu nanti akan dibuka kelas calon ambasador. Jadi saya membuka kelas calon ambasador, Kak Sam, di mana nanti teman-teman ini akan dibimbing, akan masuk kelas gitu. Jadi diajarin ada kelas untuk mempelajari apa sih kanker payudara itu, apa saja sih ciri-cirinya, seperti itulah kira-kira. Terus nanti di pertemuan kedua itu nanti ada ujian praktek juga. Jadi seperti pakai alat peraga yang pernah saya live waktu di Facebook gitu. Jadi masing-masing ini calon ambasador itu nanti akan dikasih alat peraga, disuruh mencari di mana itu benjolannya gitu. Karena kan banyak bonekanya, alat peraganya itu, tapi benjolannya nggak sama gitu, tempatnya nggak sama. Ya, jadi dari kelas ambasador ini nanti juga ada sertifikat, tapi kami berharap teman-teman tidak hanya mengejar sertifikatnya saja, tetapi kelas ambasador ini adalah untuk mencetak ambasador baru, di mana bisa membantu Peduli Sehat Hongkong menjalankan visi misinya. Tentu dengan anggota yang lebih banyak, kami tentu lebih kalau berbagi tugas gitu, Kak Sen. Jadi kapan dibukanya, Mbak Ayu, bisa diulang tadi? 26 November dan 10 Desember. Jadi masing-masing calon ambasador harus hadir di 2 pertemuan ini. Syaratnya apa, Mbak? Syaratnya yaitu yang teman-teman yang punya empati tentunya ya. Jadi yang punya empati, yang mau membantu setelah lulus ya mau membantu teman-teman yang lain, mau ini seperti ambasador yang lainnya. Jadi tidak setelah lulus dapat sertifikat terus kabur, nggak seperti itu. Iya. Kak, kenapa ya istilahnya wanita itu lebih banyak penyakitnya ya dibandingkan kita cowok? Kita juga ada payudara kan, cuma kan kita nggak. Ya kalau pria itu prostat yang bahaya ya, prostat itu. Ada juga yang laki-laki tapi cuma di bawah 10%. Laki-laki nggak ada? Iya. Kalau menurut itu buku atau dokter itu di bawah 10%. Waduh, saya harus periksa nih malam ini ya. Iya. Kan saya pernah bilang, kenapa laki-laki harus ada puting gitu kan? Nggak ada gunanya puting laki-laki. Paling geli dikit kalau dipegang ya. Tapi ternyata itu ketika masih dicubit sama istrinya kalau awas macam-macam ya buat cubit. Aduh sakit. Iya. Pernah nggak coy Kanovi dicubit puting? Gara-gara saya kalau laundry kan semua saya cemplungin ke mesin cuci. Ternyata enggak, kalau perempuan dipisahin, yang putih tua, putih muda, ya. Itu harus dipisah. Ternyata diomelin, saya dicubit di puting. Kayak gitu. Mbak tadi menyentuh masalah donasi atau hal seperti itu ya. Jadi siapa yang mau? Itu kemana memberikan kalau dia mau menyumbang untuk Hong Kong Breast Cancer atau ambasador, Mbak? Ini jadi gini, kemarin itu kita ada gerakan bersama Hong Kong Breast Cancer Foundation itu dalam program Let's Pink, itu ya. Let's Pink itu jadi program Let's Pink itu Let's Pink dan Jalan Sehat, jadi galang dana dan jalan sehat seperti itu. Jadi kemarin memang aturannya misalkan Kak Novi datang aja juga boleh. Ya kan, Kak Novi datang aja boleh, nggak nyumbang. Tetapi apabila Kak Novi sama Kak Sam nih datang pingin jalan sehat, terus Kak Novi donasi 300 Hongkong dolar, itu Kak Novi dapat kaos yang seperti saya posting di Facebook itu. Kaosnya Let's Pink sama topi.
seperti Oke. itu kemarin. Jadi itu pakai aplikasi juga. Jadi karena saya kurang paham dengan penggunaan aplikasi, jadi saya minta, saya datang ke Hong Kong Breast Cancer Foundation. Jadi beliau yang mengisikan aplikasi-aplikasi tersebut, gitu. Jadi uang diserahkan ke Hong Kong Breast Cancer Foundation langsung. Begitu Kalau juga yang nggak ya. sampai 300 Hong Kong dolar, dia cuma punya $10 katakanlah. Nggak usah ya, nyumbang. Ya, ngapain itu- nyumbang? Butuh usaha. itu kami kemarin juga nggalang dana ya Kak. Jadi di Hong Kong Breast Cancer Foundation saya mengajak teman-teman. Jadi teman-teman itu kan mamogramnya kan 2.600 satu orang. Oke. Jadi ini nggak saya tutupin ya. Jadi saya mengajak teman-teman ya. Ayo teman-teman, sebagai rasa syukur ya, teman-teman punya kesempatan untuk mamogram gratis 2.600, nggak ada jeleknya kan. Kalau teman-teman mungkin sedikit aja membantu atau menyisihkan rezekinya untuk teman-teman yang sakit ya, untuk apa itu. Jadi kami hanya menyediakan satu wadah gitu aja. Jadi mau ngisi 1 sen atau $1 pun ya kami terima gitu Kak. Jadi dari donasi teman-teman. Ada juga peserta yang nggak sempat nggak pernah hadir, tapi dia tetap ingin nyumbang gitu. Kadang ya ini dikirim lewat TNG gitu. Ada yang nyumbang 100 gitu tuh dikirim lewat TNG Kak. Ya kami kumpulkan aja itu donasi dari teman-teman. Jadi kalau misalkan ada PMI Purna ya, kapan hari ada PMI Purna yang membutuhkan, menghubungi Peduli Sehat Hong Kong, temannya di sini, ya udah kami bantu gitu. Ya nggak banyak ya Kak, karena ya dibagi-bagi gitu loh. Gitu. Jadi kalau tujuan kami ini bukan ini ya, saya nggak melihat lo teman-teman di sini yang sakit kan masih ikut majikan, kan masih punya gaji. Saya tidak mau melihat seperti itu. Jadi saya hanya mengajak teman-teman untuk menumbuhkan empati ke teman-teman yang lainnya, ya kan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kemo seperti itu kan bawaannya pusing ya Kak. Jadi biar mungkin bisa lah bantu-bantu untuk naik taksi, ya kan. Jadi seperti itu aja sih. Jadi kami pun juga sangat hati-hati saat menyampaikan ke teman-teman ya. Jangan sampai mereka jadi tersinggung atau jangan sampai mereka itu malu gitu ya. Jadi ini bukan dari saya, bukan dari ambasador. Jadi ini semua juga titipan dari teman-teman, member Peduli Sehat Hong Kong. Jadi dengan begitu kan ini amanah dari teman-teman. Saya bilang gitu Kak. Jadi harus sangat hati-hati sekali ya saat ini. Karena juga kebanyakan ini ya teman-teman yang pernah kemo tuh agak sedikit ini ya, katanya gampang tersinggung seperti itu. Pokoknya sangat hati-hati lah Kak saat menyampaikan atau menyalurkan donasi ke teman-teman itu. Dan kami sangat tahu dan sangat paham itu donasi diberikan ke siapa gitu ya. Tidak asal-asalan gitu loh Kak. Dan kami catat semua. Iya. Ada berapa sih pasien yang PMI yang harus menjalankan kemoterapi? Ada banyak atau bagaimana Mbak? Kalau kemo ada beberapa ya. Sepertinya lebih banyak yang operasi dibanding yang kemo. Oh. Oke. Iya. Mbak Jadi Ayu, kenapa dari KJRI partisipasinya mereka ada nggak istilahnya menyumbang gitu, atau dari bank Mandiri, bank BNI atau BCA? Karena kan anak-anak teman-teman kan pada mengirim uang remitansi itu ya nggak istilahnya? Tidak, maksudnya menyumbang ke teman-teman yang dititipkan ke Peduli Sehat Hong Kong. Iya. Maksudnya tidak ada kepedulian perusahaan-perusahaan ini nih bagaimana gitu terhadap teman-teman yang ini ya nggak istilahnya? Tidak ada. Jadi kalau untuk KJRI kami melaporkan ya misalkan ada yang operasi, kan absensi juga dipegang Kak.
ya kan? Jadi Oke. absensi kan selalu kami berikan di setiap kegiatan apa gitu kan. Tetapi kalau untuk yang pihak bank itu mungkin memang kami komunikasinya kurang ya. Ya, coba Ya kok Pak, ini kan selain dengan Pak Indra ya, saya kalau dengan Pak Indra BNI agak dekat, tapi sejauh ini kami hanya membutuhkan apa ya, biasanya kalau anniversary pinjam gedung seperti itu aja Kak Sen. Tapi kalau untuk minta mungkin lebih ke donasi untuk ke teman-teman yang sakit itu kami belum menyampaikan. enggak, atau misalnya nih Pak, apakah ada kemungkinan gitu ya membuat undian ya nggak, ya siapa yang kirim ya nggak, siapa yang undian ya nggak, mungkin dapat gratis memogram gitu ya nggak, seperti begitu misalnya. gratis mamogram maksudnya kan nggak usah pakai undian pun mamogram gratis Kak Sen. Oh, apa USG, Ya kan? USG. Yang 2016 itu 2.600 USG kan, Sam? Oh, USG ya, USG. Bukan, mamogram itu 2.600 harga asli, tapi gratis lewat Peduli Sehat Hongkong. Kalau USG 1.300 Hongkong dolar. Ya kadang juga agak berat untuk teman-teman, tetapi kami selalu mendorong mengajari teman-teman jangan pelit karena ini untuk Kesehatan diri sendiri. kita sendiri ya. Jadi kamu di sini berapa tahun? Nah, kamu sudah pakai untuk dirimu sendiri itu berapa gitu loh ya. Jadi Betul. ya, jadi ini harus diberikan ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mamogram kan biasanya lanjut USG. Nah, kamu nanti 6 bulan USG lagi loh. Jadi mulai sekarang harus nabung ya, gitu. Jadi mulai nabung setiap bulan sisihin 250 gitu. Nah, nanti kan pas 6 bulan udah nggak berat kan? Iya, Mbak Ani di Jakarta, di Indonesia bilang USG di Indonesia bayar gua kan, Novi. Kemarin kami pas acara Zoom Peduli Sehat Hongkong bersama Yayasan Kanker Indonesia, kami dapat tiket untuk mamogram ya, mamogram gratis. Jadi itu kami berikan BMI Purna ya, kepada BMI Purna yang kebetulan tinggal di Jakarta kemarin. Oh, gitu. Jadi bukan, itunya di Yayasan Kanker Indonesia bersama itu agendanya Yayasan Kanker Indonesia. Iya, jadi ada teman kita tinggal di Jakarta. Jadi dia pas tanya-tanya ke saya, ada nggak info di mana bisa mamogram atau pap smear gitu. Nah, saya bilang, oh kebetulan kalau mamogram kami punya tiket gratis nih, gitu, hadiah dari YKI gitu. Jadi dia saya kasih nomornya telepon dokter, tapi saya memberitahu dulu, ternyata ini dapat gitu, bisa dipakai. Ini Mbak Ani bilang katanya pulang aja ke Indo, katanya gratis sama BPJS, tapi ngantri katanya. Kalau di sini nggak usah ngantri ya, teman-teman juga bisa milih jadwalnya sendiri, ya kan? Iya. Jadi jadwal itu sudah ada, tinggal Kak Sam milih. Jadi kalau yang sudah dipilih orang nggak bisa dipilih gitu loh. Tetapi kalau misalkan pesertanya misalkan 55, itu kan ruangannya bukan hanya 55. Jadi pilihannya lebih dari 55. Jadi masih longgar kalau milih-milih. Jadi untuk saat ini juga kami juga baru mengusahakan supaya teman-teman juga mendapatkan ini nanti pap smear yang bersubsidi gitu. Jadi karena sudah banyak juga Kak Sam teman-teman yang menginginkan pap smear. Ini Peduli Sehat Hongkong kan lama nggak bikin program pap smear ya. Iya. Jadi pap smear itu yaitu deteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi sebetulnya kanker leher rahim itu sebetulnya bisa ditemukan pada stadium dini, tetapi kadang tidak ngeh gitu loh, karena kan orang-orang yang kena kanker serviks juga kenyataannya masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari gitu loh. Yang lebih parah yang mana ya?
payudara atau serviks? Karena kami bikin programnya lebih sering ke mamogram, jadi lebih ketahuan banyaknya yang Payudara. terdeteksi yang payudara, Kak Sam. Lebih gampang ya deteksinya. Gitu. Iya. Diraba-raba aja udah bisa ini ya. Ya bukan diraba, dipastikan dengan mamogram atau USG dan biopsi. Iya, tapi awalnya kan diraba. Gue punya jebolan di sini nih, ya nggak? Iya. Iya. Iya, ini Mbak Ani. Iya, Mbak Ayu. Mbak Ani bilang katanya itu saya salah ternyata. Di Indonesia dia masalah umumkan itu USG-nya hamil Pak Sam katanya. Mbak Ayu, iya. mengenai hari libur itu kalau program ini kan untuk check up ke dokter atau mamogram dan biopsi itu hari libur TNI udah pasti harusnya Sabtu dan Minggu ya Mbak. Untuk cari enggak, solusi di luar hari. Untuk pendaftaran dan pengisian formulirnya hari Minggu. Tetapi untuk teman-teman yang enggak bisa hadir, itu pun kami masih memberikan solusi. Yang penting syaratnya kontrak kerja dan Hongkong ID, bagaimana caranya bisa nyampe ke kami. Jadi kami bisa bantu ngisi form dan mengambilkan tiketnya, gitu. Tapi untuk USG dan mamogram harinya cuman hari kerja, hari Senin sampai Jumat. Makanya jadwal itu kami minta duluan Kak Sam. Jadi saat teman-teman belum ngambil tiket, belum menyerahkan persyaratan, itu teman-teman sudah izin dulu ke majikan gitu loh. Jadi ada yang tukar cuti, ada yang cuman izin beberapa jam gitu. Karena kan jamnya juga sudah diatur kan, gitu. Jadi nggak antri kayak di rumah sakit lagi. Kalau misalkan jamnya jam 10.30 ya berarti ya paling maju mundur sedikit gitu loh Kak di sini. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Ria. Bu Ayu mau tanya, sebenarnya kanker itu awalnya karena apa Mbak? Kanker itu sebetulnya macam-macam ya. Yaitu ada yang dari genetik ya. Turunan. Faktor genetik ya, turunan, juga dari pola hidup, pola gaya hidup ya, pola makan yang kurang bagus, kurang sehat ya, itu. Gaya hidup juga ya Kak ya, selain pola makan, gaya hidup ya. Kecapean atau apa ya juga mungkin imunitas kurang tidur. Stres juga ini berpengaruh banget ya. Stres itu ya sangat. Karena kunci kesehatan nomor satu adalah pikiran juga sih ya. Sel yang nggak ada gunanya nempel di tubuh kita, berkembang biak. Kanker itu kan sel ya, sel cancer ya. Terus berkembang biak, dia menggerogot apa aja. Nah, kalau wanita ya sasarannya payudara dan serviks tadi, gitu kan? Iya. Ya, Mbak Ria. Jadi kalau Kak Novi kan kanker katanya. Saya punya kanker juga katanya, kantong kering. Iya. Digeragotin juga Kak Novi. Betul. Iya, jadi luar biasa nih Peduli Sehat punya kegiatan bahwa di Facebooknya apa namanya Mbak supaya sosialisasinya ini bisa Peduli lebih Sehat Hongkong. Peduli Sehat Hongkong, iya. Oke. Jadi itu biasanya bisa benjolan itu bisa bertahun-tahun kan sebetulnya kan ya. Iya. Tapi waktu dia orang di PT itu kan dia harus medikal, ya nggak, harus di medikal. Itu apa mereka nggak ketahuan itu ada benjolan atau apa gitu ya nggak? Kan waktu medikal itu X-ray-nya kan darah paru-paru Kak Sam. Oh, nggak ketahuan ya? Iya. Sementara kanker ini agresif dan progresif. Jadi dia kalau yang kanker ya, kalau tumor biasa mungkin cuma benjolan tok ya, tapi tidak jinak begitu ya, tadi dikatakan oleh Mbak Ayu ya. Iya. Ini Kak Sam saya lanjutkan ya sedikit. Tadi kan saya bahas tentang serviks ya. Karena juga sudah banyak ini tumpukan peserta yang ingin pap smear ya. Jadi teman-teman perlu diketahui. Jadi
syaratnya untuk pap smear itu perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan badan atau seks ya, bukan yang sudah menikah, tetapi teman-teman yang sudah pernah melakukan hubungan badan. Karena kalau saya bilangnya menikah itu saya takutnya yang sudah pernah melakukan hubungan badan tapi belum nikah nanti malah nggak dikiranya nggak boleh gitu loh. Karena saat pap smear kan ya, karena kan saat pap smear tidak akan ditanyakan buku nikah ya. Jadi teman-teman perlu ketahui syarat pap smear yaitu perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan badan atau seks dan saat pap smear tidak sedang haid. Dan satu lagi bagi yang punya partner, ini mungkin teman-teman pendengar radio nongkrong bareng yang ada suami, ada suami ini saat mau pap smear, jadi kalau besok pap smear, jadi nanti malam jangan dipakai dulu, gitu. Istirahat. Mbak Ayu, kalau janda yang udah kelamaan kan rapet tuh Mbak, ya kayak perawan. Itu bagaimana Mbak? Nggak neru Kak Se, nggak neru kan itu nanti kan dibuka pakai spekulum kan, jadi nggak bisa kan dipakai bisa Kak Se, nggak ngaruh. Jadi itu nanti kan dibuka pakai spekulum yang seperti kayak cocor bebek itu. Saya waktu lulus SMA sebenarnya pengen jadi ginekolog, ahli kandungan. Ya. Cuman begitu ngelihat selangkangan saya pingsan. Ya. Jadi nggak lulus. Terlalu nafsu. Aduh, baik, saya lanjut lagi. Ya, jadi mendingan lanjut Mbak. Iya. Belum saya yang lanjut repot. Jadi kanker leher rahim untuk kanker serviks itu adalah jenis kanker yang sebetulnya bisa ditemukan di stadium dini, yaitu cara menemukannya yaitu dengan cara pap smear, yaitu pengambilan contoh sel yang diambil dari selaput lendir leher rahim. Pemeriksaan pap smear itu tadi ya dilakukan untuk perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan badan dan sebaiknya dilakukan setahun sekali atau sesuai petunjuk dokter. Jadi apabila di pap smear itu ada kelainan, maka dokter akan menganjurkan untuk melakukan pap smear ulang sebelum dalam waktu 1 tahun. Biasanya 6 bulan. Nah itu. Nah untuk pap smear sendiri itu ya tujuannya kan untuk menemukan kanker itu tadi ya, ada kanker atau tidak. Jadi teman-teman tidak usah khawatir karena pap smear itu tidak sakit ya, cuman kurang nyaman gitu aja ya. Jadi tidak sakit karena pemeriksaan ini tidak melukai jaringan ya, tidak melukai jaringan yang diambil lendir leher rahim. Perawan tidak disarankan, Terus selain itu selain itu juga cepat ya. Selain itu juga cepat, jadi hanya perlu waktu kira-kira 5 menit gitu. Jadi untuk saat sekarang untuk pap smear-nya kalau di klinik Kundong hanya ada hari biasa 550 Hong Kong dollar. Tetapi kami menemukan 550 Hong Kong dollar. Kalau di rumah sakit umum? Di klinik Kundong, mitra kami juga. Jadi kami sudah bermitra dengan salah satu klinik yang ada di Kundong, United Christian Nethercell itu 550 Hong Kong dollar. Dulu pernah kami diberikan subsidi, cuma yang pertama membayar 100, yang kedua membayar 120, dan hari Minggu. Nah ini udah berapa tahun ini nggak ada, mengajukan lagi belum dapat gitu. Tetapi ini kendalanya teman-teman susah untuk keluar hari biasa. Ya, jadi kami mencari solusi, menghubungi beberapa dokter dan kami dapat dokter yang berbahasa Indonesia juga. Beliau juga mau melayani di hari Minggu. Cuman sedikit mahal ya, 600-an. Tapi bisa hari Minggu. Gitu. Jadi kami bisa bantu bookingkan. Di Fortress Hill. Itu
Itu kalau di North distrik-distrik Point. begitu, orang dari kalau di Fortress Hill, orang dari Yunlong bisa datang, Pak? Boleh. Bisa datang sebetulnya itu teman-teman juga bisa ya nyari link mungkin di klinik-klinik terdekat. Cuman kan ya saya katakan tadi ya karena juga mereka tidak tahu harus di mana. Terus kendala bahasa itu loh Kak. Ya kan? Jadi saya rasa bahasa itu yang susah bagi itu. Bahasa yang sulit ya. Jadi kalau misalkan untuk program-program payudara nih, teman-teman kan kalau misalkan nggak bisa bahasa atau kadang nggak bisa ngambil hasil gitu kan, dengan adanya ambasador, dengan adanya peduli Hongkong ini kan kami bisa masuk mengambilkan atau menanyakan, bahkan membagikan hasil dan membacakan hasil itu boleh gitu loh, diizinkan. Ya. Ada kartu identitas nggak yang dipegang seperti kalau BPJS kan oleh pasien bahwa dia anggota dari peduli sehat agar dimudahkan gitu dalam komunikasi bahasa atau bagaimana Mbak? Tidak ada, jadi kami punya NIMTEK hanya untuk sebagai identitas anggota peduli Hongkong aja. Tapi kalau untuk member kan saat datang, kalau memang pernah daftar ke situ akan ketahuan kan? Tercatat ya, ada kan? Rekornya. Okay. Iya. Jadi kemarin juga ada saking semangatnya ya, ini ada program mamogram lagi, mereka ikut lagi. Sedangkan mamogram kalau hasilnya bagus kan 2 tahun, jadi baru 1 tahun 2 bulan ya. Jadi mamogram kan kalau hasilnya bagus kan harus diulang 2 tahun. Nah, jadi dia ini saking semangatnya, tapi walaupun daftar bisa, milih jadwal bisa, tapi saat KTP-nya, Hongkong ID-nya dimasukkan di sistem kan ketahuan. Kelihatan ya kan? Keluar. Ya, kalau ketahuan. mamogram 2 tahun, pap smear berapa lama, Mbak? Pap smear kalau hasilnya bagus sebaiknya disarankan 1 tahun sekali. Tetapi apabila pap smear-nya ditemukan kelainan, itu dokter akan menyarankan pap smear ulang dalam waktu 6 bulan atau kurang dari 1 tahun. Oke. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, jam 11 kurang 4 menit saat ini. Anda masih mendengar dari Peduli Sehat. Mbak Ayu Rahayu luar biasa ya, memberikan kita wawasan ya, terutama untuk para wanita mengenai program-program yang dilakukan oleh Peduli Sehat, mencegah dan mengobati ya. Mencegah sebenarnya jauh lebih baik ya. Tentang, sedikit pesan Kak Novi. Jadi saya berpesan untuk teman-teman ya. Jadi faktor yang meningkatkan risiko terkena kanker leher rahim atau kanker serviks itu yaitu hubungan seks ya. Hubungan seks yang dengan gonta-ganti pasangan ya. Itu sangat berisiko ya dengan gonta-ganti pasangan. Terus juga sering terkena infeksi pada alat kelamin perempuan ya. Itu ya, juga merokok juga salah satu risiko gitu loh. Jadi bagaimana untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim, yaitu menghindari faktor-faktor tersebut, melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan cara pap smear atau IVA test. Terus juga melakukan vaksinasi HPV bila mampu ya. HPV. Berapa harganya, Mbak? Untuk saat ini masih 5.550, tapi bisa dicicil 3 kali gitu. Jadi kalau yang di Wancai itu 3.750, tetapi harus dibayar di depan. Jadi satu paket itu terdiri dari 3 suntikan. Jadi perlu waktu 6 bulan. Bulan 1, bulan 2, dan bulan 6. Gitu. Bulan 1, bulan 2, kemudian bulan 6 suntik lagi. Jadi itu sudah satu paket. Jadi kita nggak boleh hanya suntik 1 aja atau 2 aja, itu nggak boleh. Gitu. Jadi untuk di negara-negara maju ini pemberian vaksin HPV itu sebetulnya diberikan di saat anak-anak usia 10 tahunan gitu ya, di negara-negara maju. Negara maju masih kecil, mereka sudah divaksin. Iya, untuk vaksin HPV ya. Mungkin saya pernah tanya kenapa harus di usia
ini. Jadi untuk menghindari kalau terjadi apa-apa di luar gitu loh ya, misalkan mungkin ada pelecehan atau pemerkosaan atau yang lain-lain gitu loh. Lebih ke itu proteknya. Iya. Singkatan dari virus papiloma manusia. Iya. Human papiloma virus. Iya, Ini jadi untuk mencegah kanker serviks. apakah vaksin HPV masih bisa efektif ya saat diberikan ke mbak-mbak ya, Nah, yang seks aktif sudah melakukan seks baru divaksin ya. Jadi nggak memang kurang efektif ya Kak dibanding dengan belum melakukan hubungan seks gitu. Tetapi kan namanya orang berusaha setidaknya bisa menekan sekian. mencegah. Ya betul. kan, iya. Iya. Jadi bukan berarti kan sekarang saya sudah hubungan seks itu udah 10 tahun atau 15 tahun. Apakah masih ada gunanya vaksin HPV mahal-mahal ya kan? Nah, ya itu tadi kalau saya ditanya seperti itu ya setidaknya kita masih bisa menekan ya risiko tersebut seperti itu. Jadi selain itu tadi juga teman-teman harus diperhatikan pola makan, gizi seimbang, olahraga, juga menjaga kebersihan diri nih, terutama pada alat kelamin ya, Kak. Itu sekali lagi jangan gonta-ganti pasangan dan ini lakukan vaksin bila mampu karena mahal. Iya, 5.000 dan 3.750 ya, 5.500 ya. 5.550 sepuluhan juta ya, sepuluhan juta. Tapi kan 10 juta itu lebih. bisa dicicil 3 kali. Ya kan? Dan rajin ganti celana dalam ya, Kak Mbak Ayu ya. Iya, kelembapannya itu loh, Kak. Iya. Iya toh? Pasti kalau saya kan ganti bolak-balik, Senin depan set A, Selasa set B saya. Celana dalam. Ini ada pertanyaan Umar Faruk katanya biopsi. Oh itu dari Arab itu. Dari Arab. Biopsi pemeriksaan jaringan untuk diperiksa apakah ada indikasi penyakitnya. Iya, jadi biopsi akan dilakukan ke langkah biopsi apabila dari hasil USG atau mamogram memang ditemukan kelainan atau kecurigaan gitu loh. Jadi untuk memastikan, jadi satu langkah lagi gitu loh Kak Sam, satu langkah lagi. Jadi tadi saya kan bilang kalau Kak Sam umurnya 40, Kak Sam langsung mamogram. Kalau mamogramnya ditemukan ada benjolan atau kelainan ya akan dipertegas lagi dengan USG. Kalau mamogram sudah ada kelainan, USG juga iya. Jadi satu langkah lagi, biopsi. Biopsi yaitu untuk memastikan apakah itu tumor yang jinak atau tumor yang ganas seperti itulah. Nah, jadi untuk teman-teman biasanya banyak nih yang tanya, Bu, bagaimana Bu kalau misalkan ketahuan terus sakit terus harus operasi, itu biayanya bagaimana Bu? Siapa yang bayar? Nah, oke ya teman-teman nggak usah takut. Jadi kalau dari biopsi itu nanti disarankan untuk operasi, itu nanti dari Hong Kong Breast Cancer Foundation akan menulis surat. Jadi tugasnya teman-teman kalau dikasih surat jangan dibawa pulang atau jangan disimpan, ya dong. Jadi tugasnya harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi lebih baik juga ngomong ke majikan juga nggak apa-apa, ya kan? Karena masing-masing majikan responnya kan macam-macam Kak Sam ya. Jadi surat yang dari Hong Kong Breast Cancer Foundation segera dibawa ke rumah sakit terdekat tapi yang pemerintah, ya. Rumah sakit terdekat yang pemerintah gitu. Pemerintah. Iya, jadi untuk operasi ini teman-teman kemarin banyak yang tanya. Jadi itu hanya bayar registrasinya aja $180 ya Kak Sam ya registrasi. 100 apa $180? 180 sepertinya ya. Kalau emergency ya. Pokoknya sekitar itulah 120 sampai 180. Jadi kalau teman-teman nggak nginep, ya udah cuma bayar registrasinya aja kalau operasi. Jadi kalau nginep per malamnya 120 Hong Kong dollar. Oh. Murah. Jadi tahun berapa ya? Itu saya dampingi salah satu peserta yang operasi. Jadi habis dioperasi siuman
dicek-cek ini sekiranya udah oke, bisa makan, nggak balik, itu diizinkan pulang. Operasi payudara. Iya, jadi nggak perlu nginep. Ada di Hong Kong cepet banget Kak Sam untuk operasi payudara juga banyak kok yang habis operasi nggak nginep gitu. Ada beberapa. Iya. Saya mengajak teman-teman ini untuk nggak malu ya. Teman-teman jangan malu dan ragu untuk bergabung atau tanya-tanya masalah kesehatan ke Peduli Sehat Hong Kong ya. Jadi sayangi diri ya teman-teman untuk melakukan deteksi dini. Jadi sebetulnya deteksi dini itu bukan mencari penyakit dalam artian penyakit kok digoleki, bukan dalam artian gitu ya. Jadi kita mendeteksi sedini mungkin gitu loh. Beda ya Kak Sam ya, intonasinya ya. Kalau Kak Sam, saya aja, ayo Kak Sam ikut mamogram misalkan nih. Ayo ngapain penyakit kok digoleki. Nah, berarti kan beda dengan ajakan. Jadi kita hari ini mengadakan mamogram. Mamogram ini adalah untuk mendeteksi dini. Nah, itu artinya kita mendeteksi dini, bukan mencari penyakit atau mencari yang nggak baik-baik gitu loh. Jadi kalau memang nggak ada apa-apa ya hasilnya nggak ada apa-apa. Mbak Ayu. Gitu, tapi kan ya. Itu lebih baik ya. Mbak Ayu kenapa berfokus atau berkonsentrasi ke mamogram kanker payudara dan kanker serviks? Kenapa tidak misalnya AIDS ya, HIV? Kan itu sudah ada Kak Sam. Saya lihat kan sudah ada juga kan yang volunteer yang kemarin. Ambasadornya? Ambasadornya banyak yang megang sepertinya anak Filipina. Yang kapan itu kayaknya Mbak Kontring pernah ya jadi volunteer di sana. Ya toh. Saya dengan 4 klinik aja udah oleng loh Kak Sam. Kan nanti saya juga ada program vaksinasi ya, yang kemarin itu vaksinasi influenza 107 orang. Ya toh. Terus saya juga sudah ada program ini, nanti saya ada program bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7. Itu sudah ada agendanya dengan klinik yang ada di Wancai di Isi Express. Itu menyangkut tentang program kesehatan dasar. Jadi teman-teman selama ini kan nggak pernah cek ya tensi darah, berat badan, tinggi badan, saturasi oksigen, lingkar pinggang. Nah, kebanyakan kalau ikut-ikut di program itu kan kayak workshop. Nah, siapa dari penjelasan ini ada yang kurang jelas? Nah, nanti ngacung. Nah, kalau di sini enggak. Kalau di program ini semua peserta itu punya kesempatan untuk bertemu dengan tim medis di ruang konsultasi sendiri-sendiri, gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala bahasa, itu nanti kami menyediakan ambasador untuk mentranslate. Tetapi kalau misalkan teman-teman bisa sendiri ya kami tidak. Jadi tidak menemani di ruang konsultasi. Jadi selain itu kami juga ada kelas workshop, kelas kebugaran ya, kelas fitball, kelas yoga. Seperti itu Kak Sam. Jadi kalau disuruh ngurusi ke AIDS, HIV, aduh nggak ini Kak Sam, nggak nutut ya. Donor darah juga ini dulu pernah tapi udah pontang-panting. Tapi saya rasa HIV itu penting sekali ya. Saya kan teman-teman akan pulang ke Indonesia. Di sini kan namanya bebas, kayak Mbak Ayu tadi bilang jangan gonta-ganti partner ya nggak segala macam. Nah itu HIV Kak Novi ya, itu teman-teman misalnya dia gabung sama orang India, orang Nepal, orang apa gitu ya nggak, Pakistan, bebas ya nggak, bebas seks ya nggak istilahnya. Itu kalau nggak pakai kondom misalnya ya nggak pakai sarung misalnya ya nggak, terus bawa pulang ke Indonesia kena dia ya suaminya. Ini yang terjadi dari beberapa teman yang datang ke kami. Jadi bukan hanya dari negara-negara yang Kak Sam sebut juga ya, masih banyak juga dengan negara seperti yang di New Zealand, Amerika ya, itu banyak juga. Dan ini yang terjadi teman-teman, biasanya proteknya yang diprotek itu bagaimana supaya tidak hamil. Ini loh Kak Sam. Jadi mereka
Iya, bukan lebih ke protek ke dirinya sendiri terhadap satu penyakit. Jadi yang diprotek supaya tidak hamilnya saja gitu loh. Enggak, Ini yang maksudnya ya kalau dia bawa penyakit pulang ke Indonesia ya suami-suami di Indonesia ya iya, pada kena lah, iya, iya kan? iya. Ini Mbak Ria Betul, bilang betul. katanya selamat malam Mbak Ria, sekali lagi membahas ginian sampai habis waktunya serasa kurang katanya, kurang. Ya, ini Iya. kita udah lewat ya. Udah lewat 5 menit. Makin malam makin seru sebetulnya, ya enggak? Iya. Ya pokoknya kalau Kak Sam diajak bahas payudara maka Novi top deh. Ah, Pasti nggak ngantuk pendengarnya. Enggak juga. pendengar pasti nggak ngantuk. Iya, bener kan? Iya. Melotot. Mbak Ra- Mbak Ayu, jumlah ambasador saat ini kurang atau lebih atau berapa, Mbak? Jadi ada ambasadornya itu 32, tetapi ada beberapa yang nggak aktif ya, karena mereka sibuk dengan kesibukannya di organisasi lain atau mereka menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Ada yang sudah pensiun, makanya kami setiap tahun mengadakan kelas ambasador ini, Kak. Gitu. Oh, oke. Oke. Iya. Kak Novi disuruh jadi ambasador kata Mbak Ria. Iya, makanya saya pikir Ya. volunteer kenapa Masuk enggak kelas ya? ambasador, Kak Novi. Iya, iya. Nanti saya Iya. raba aja kerjaan. Ya. Dicariin sama Mbak Ayu, kemana itu orang? Ya, kan? Ya, iya. Nggak jelas kan? Kalau ditugaskan ini memasukkan spekulum, pingsan duluan. Makanya dijadikan ambasador dari Kalau- ini breast cancer aja. Iya. Eh, Saya masukin spekulum nggak kecabut-cabut ke Mbak Ayu. Ada yang belum dimasukin udah menteriak dulu. Jangan. belum Mbak, belum masuk. Spekulum itu dingin besi masuk ke dalam dingin ya. Jadi Iya, nggak perlu iya. tegang. Yang penting santai. Iya. Iya, iya Mau itu juga dimasukin. harus dikasih arahan ya teman-teman. Jadi saat spekulum masuk itu area itu jangan sampai nyengkerem gitu apa bahasanya ya, bahasa Indonesianya. Iya, itu cengkerem. Jangan menggigit. Menggigit. Jangan- Kalau Jadi saya- biar bisa masuk gitu loh, Bisa jangan masuk. menggigit. Mm-mm. Agak sulit Nah. memang kalau nggak bisa mekar. Iya. Jadi harus relax. Ya, Tapi kalau jadi harus di ini. dicengkeram, udah di Kalau dalam pas dicengkeram. begitu, benar. Jadi saya harus memberi arahan, ya. Jadi itu. ya, jadi teman-teman nanti saat masuk kamar ya, udah pakai ini aja. Kan tinggal pakai. Saya menyarankan untuk pakai rok yang lebar gitu kan. Jadi enak Nah ya. itu, iya. Enak. Jadi rok lebar tinggal lepas celana dalamnya. Jadi nanti posisinya kayak orang melahirkan. Nah saat itu Nah, ini iya. harus relax ya, harus relax. Relax, Jadi jangan santai. geget Iya. gini. Jadi ya dulu pernah juga ya waktu YKI mengadakan pap smear itu bener ini sampai ada yang kencing. Itu bener. Iya, karena ketidaksiapan, takut berlebihan. Iya, Gitu. Iya, Mbak Ayu. sampai ada yang kencing. Mbak Iya. Ayu, itu spekulum kenapa nggak diangkatin dulu baru dimasukin ya? Gimana Kak Sam? Spekulum itu kenapa nggak diangetin dulu baru dimasukin gitu ya? Kalau diangetin. Enggak, kalau ini ya sekarang bukan pakai yang kayak besi atau yang kayak monet Enggak itu kayak Kak. begitu, Novi. enggak. Sekarang ini dari kayak plastik gitu ya. Jadi sekali Nah, pakai itu. buang. Ya, sekali Ah. pakai buang. Udah Gitu. enggak kayak zaman dulu, Kasan. Jadi Zaman dulu steril masih kayak Kak besi Sam. ya. Steril. Jadi segelan langsung dimasukkan, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Seperti itu. Ya, selamat malam Bu Stomi. Relax Pak San katanya. Mas Gus belum boleh pap smear. Belum boleh. dianggetin kayak somai. Kalau yang diangetin sop buntut ya, semur. Tuh, itu diangetin.
Kalau saya sih lebih ini ya, lebih safe yang sekali pakai ya Kak. Karena kalau dipanasin, kalau nanti panasnya kurang dari suhu yang ditentukan kan habis dipakai orang satunya ke satunya. Gitu. Seandainya habis bisa menghubungi saya. Saya juga supplier spekulum. Ya. Oh gitu. Jam 11 lewat 15. Pendengar radio nongkrong bareng, Mbak Ayu masih bersama kita. Lain kali Udah lewat ya, sambung ini gara-gara spekulum ya. Kita jadi panjang. Ada yang mau disampaikan sudah tadi ya, Mbak Ayu, macam-macam. Jadi silakan ke. Sudah. Oke. Besok ini ada kegiatan apa hari Minggu? Besok ini akan ada acara ini ya, pementasan apa ya, seni budaya dari beberapa negara di Cimcacoy. Jadi untuk Indonesia besok itu akan menampilkan 4 tarian ya kalau nggak salah. Iya, jadi ini dari beberapa negara nanti di Cimcacoy jam 1. Kak Sam. Baik. Silakan hadir. Besok saya kemana? Pagi-pagi saya udah disuruh ke Cinuan. Ya enggak. Terus sore jam 6 katanya di KJRI katanya ada itu tuh. Oh iya, besok jam 6 sampai jam 8 ada undangan dari PPLN ya, ini terkait dengan ini apa ya? Pembekalan ini pemilu yang udah makin dekat. Di PPLN. Kapan munculnya di kita batal terus. Mbak Ayu, Rahayu, terima kasih banyak ya dengan peduli sehatnya, semoga terus sukses. Kita appreciate banget ya. Cuma dalam bentuk kata-kata aja. Mbak Ayu nih hebatnya ya. Kepedulian manusianya luar biasa. Biasanya orang yang peduli dengan orang lain itu justru dia sehat. Ya. Amin. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan terus. Dan umur panjang ya, rezekinya berlimpah, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, selamat beristirahat Mbak Ayu. Iya, sama-sama, terima kasih banyak Kak Sam, Kak Novi. Maaf bila ada kata-kata yang keluar dari rel atau kilaf. Ini mohon dimaafkan ya pendengar nongkrong bareng. Mohon dimaklumi karena materinya ya seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, terima kasih ya pendengar radio nongkrong bareng. Kita agak melar waktunya, dan kita akhirnya sampai pada ujung pembicaraan kita. Semoga menambah wawasan dan terutama nih semoga menambah kepedulian bahwa kesehatan diri ini penting ya. Betul, entah itu dari kansernya, entah itu dari vaksin flu dan segala macamnya. Terutama hindarilah berhubungan badan dengan yang aneh-aneh begitu ya. Oke. Gayanya juga jangan macam-macam gayanya kan, ini kalau lecet kan susah kan Ovi. Iya. Iya kan? Ada yang nungging terus. Iya, kan Mbak Ayu bilang jangan sampai lecet kan. Iya. Jangan kasar-kasar. Ya. Orang bijak mengatakan kita tidak menentukan masa depan, kita memutuskan apa yang jadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita lah yang menjadi masa depan. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato, bye-bye. Bye-bye. Hadir kembali kita semua, tempat untuk bercanda ria bersama, berkumpul berbagi cerita hanya di sini. Na 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 na. Rubahlah mindset di hidupmu, dapatkan info-info terbaru
Dan mari kita berjabat tangan, berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik. Banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti. Hanya ada di radio Nongkrong Bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja.